ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈੜੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਆਣਾ। ਵੇ ਅਸੀਸ Film dibuka dengan memperlihatkan sesosok maling yang dikejar 3 pemuda. Maling itu bernama Ases. Belum diketahui apa yang dicuri Ases sehingga ia dikejar-kejar seperti itu. Ketika ada kesempatan, Ases menaruh barang yang ia bawa di sebuah rumah anjing. Setelah berlarian ke sana ke sini, akhirnya Ases pun ketangkap. Tanpa basa-basi, para pemuda itu langsung memukuli Ases. Tiga pemuda itu tidak melepaskan Ases begitu saja. Ases kemudian dibawa ke gudang yang terbengkalai. Di sana dia disiksa dan kakinya diborgol. Pemuda tersebut bernama Jopa. Jopa dan kedua temannya menanyakan nama dan kenapa Ases semalam dari rumahnya. Namun Ases tidak menjawab. Dia hanya mengaku ke Jopa kalau namanya adalah Ramsing. Entah kenapa Ases tidak menyebutkan nama aslinya. Di tempat lain, ada seorang ibu yang sedang melapor ke polisi. Ia melapor karena anaknya telah menghilang 2 hari yang lalu. Karena yang hilang bukan anak-anak, melainkan pria dewasa, polisi itu pun menertawakannya. Melihat polisi yang tidak serius menanggapi dirinya, si ibu pun marah. Kembali ke Ases. Sendiri dan kesakitan membuat Ases sangat menderita. Lalu ia pun kembali teringat masa lalunya. Ternyata ibu-ibu yang melapor ke polisi tadi adalah ibunda dari Ases. Ases adalah anak yang selalu ceria dan baik hati. Kemudian ada seorang pengemis datang. Ia meminta uang ke Ases. Namun saat itu Ases tidak mempunyai uang sama sekali. Akan tetapi dengan kebaikannya Ases memberikan bajunya ke pengemis itu karena Ases melihat ia tidak memakai baju. Tak lama berselang, para saudara Ases datang. Ases memiliki 4 saudara kandung. Ases adalah anak yang paling tua. Berbeda dengan adik-adiknya, Ases adalah anak yang kurang berpendidikan. Karena itu Ases tidak semapan adik-adiknya. Adik-adiknya semua sudah berumah tangga dan memiliki kehidupan masing-masing. Hanya Ases yang masih tinggal bersama ibunya. Hari itu Ases sangat bahagia. Entah alasan apa adik-adik kesayangannya itu berkumpul semua. Namun berbeda dengan adik-adiknya, mereka seakan-akan enggan untuk berbicara ke Ases. Bahkan saat Ases meminta pelukan dari adik yang paling kecil, si bungsu itu menolak. Ia tidak mau bajunya kotor. Si ibu yang melihat itu tentu ia marah. Ia marah karena sang adik tidak menghormati kakaknya. Namun semua adik-adiknya tidak memperdulikan itu. Bukannya meminta maaf, mereka malah langsung masuk ke dalam rumah. Dengan perlakuan seperti itu, Ases tetap tersenyum dan meminta si ibu membuatkan teh untuk adik-adiknya. Ternyata saudara Ases datang bukan untuk kerinduan pada ibunya, melainkan mereka datang karena ingin membahas pembagian tanah yang pernah si ibu janjikan. Si ibu memiliki 10 hektar tanah dan rumah itu. Ia berniat membagi-bagikannya ke anaknya. Tetapi si ibu ingin membagi lebih ke Ases karena melihat adik-adiknya sudah sukses semua. Mendengar itu, tentu mereka menolaknya. Mereka malah ingin mengambil semua jatah tanah itu dan hanya memberikan Ases bekas rumah tua milik kakeknya. Tidak cukup sampai di situ. Para adik juga mengolok-olok Ases. Mereka mengatakan kalau kakaknya itu bodoh. Jadi buat apa dia diberi sebuah tanah? Mendengar itu, Ases tetap tersenyum. Ia setuju dengan keinginan adiknya itu dan mengatakan akan menerima apapun yang diberikan adiknya. Tiba-tiba si ibu batuk-batuk. Namun para adik hanya tertawa dan pergi begitu saja. Hanya Ases yang peduli kepada ibunya. Ibunya marah ke Ases kenapa Ases tidak memikirkan dirinya sendiri. Ases pun menjawab, "Aku tidak peduli tentang diriku.
Yang terpenting adik-adikku bisa bahagia. Kemudian Ases membawa ibunya ke klinik. Setelah dicek oleh dokter, dokter mengatakan ibunya punya penyakit darah tinggi dan akan baik-baik saja. Penyakitnya kambuh karena sebelumnya si ibu marah. Mendengar itu, Ases yang sebelumnya sangat khawatir, sekarang kembali tersenyum lagi. Karena kasihan, si dokter berniat mengantarkan mereka pulang dengan mobilnya. Namun Ases menolak dan mengatakan selama punggung dan kaki saya bisa digunakan, saya akan menggendong ibu saya kemanapun dia mau pergi. Si dokter terkagum, karena masih ada seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Lalu Ases pun pulang dengan menggendong ibunya. Di perjalanan Ases mencoba menghibur ibunya. Ases ingin ibunya melupakan kejadian hari ini tentang adik-adiknya. Dan Ases juga menunjukkan ke ibunya kalau dirinya baik-baik saja. Esoknya, Ases melihat ibunya bekerja. Ia segera menghampiri ibunya dan menyuruh ibunya untuk menghentikan itu. Tetapi ibunya tidak mau mendengarkan Ases. Ibunya juga menyuruh Ases untuk segera menikah karena umur Ases sudah di atas 30. Kembali ke Ases yang masih ditahan oleh Jopa. Bahkan setelah ditodong pistol, Ases masih tidak mau bicara kenapa ia berada di rumah Jopa. Bukannya menjawab pertanyaan Jopa, Ases malah berbicara sendiri yang tidak dimengerti Jopa dan temannya. Sedangkan di sisi lain, sang ibu tidak menyerah. Beliau terus mendatangi kantor polisi dan menanyakan kabar baik tentang anaknya. Namun pihak polisi mengatakan sampai hari ini belum ada tanda-tanda tentang keberadaan Ases. Si ibu pun menangis, ia sangat merindukan anaknya. Kembali lagi ke ingatan Ases. Ibunya memberikan Ases sebuah kertas yang nantinya kertas itu berisi hak-hak Ases. Ibunya menyuruh Ases untuk mengambil hak tanah dari saudaranya. Singkat waktu, Ases sampai di suatu tempat. Di sana ada pemimpin desa dan para warga sebagai saksi, beserta juga para saudara Ases. Pemimpin desa mempersilahkan Ases untuk membicarakan haknya. Ases pun mulai berbicara. Ia pun mengatakan hak yang ingin ia ambil bukan tanah, melainkan hak ibunya. Ases akan memberikan semua jatah tanahnya ke saudaranya. Tetapi sebaliknya mulai sekarang ibunya akan dimiliki Ases seorang diri. Dan para adik-adiknya tidak boleh menemui ibunya lagi karena mereka sering membuat si ibu menangis. Para hadirin tersentuh mendengar keputusan Ases tersebut. Lalu Ases melanjutkan, jika setuju para adiknya harus tanda tangan ke kertas itu sebagai bukti kalau sekarang ibunya bukan ibu mereka lagi. Dengan sedikit tertawa, para adik pun setuju saja untuk menandatangani itu. ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਐ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੈਨ Ases pulang dengan bangga dan tidak sedikit pun menyesali hartanya. Saat di rumah, si ibu marah-marah. Ia marah karena Ases tidak mengambil haknya. Dengan tersenyum, Ases menunjukkan kertas tadi yang isinya semua tanah itu ditukar dengan ibunya yang dimiliki Ases selamanya. Melihat itu, si ibu terharu. Kembali ke masa sekarang. Karena polisi belum menemukan Ases juga, si ibu mendatangi anak ketiga untuk meminta tolong membantu mencari Ases. Istri si anak menolak itu dan menyuruh ibu mertuanya segera pergi. Si anak bukannya membela ibunya, ia malah mengatakan kalau sekarang ia sedang sibuk mengurusi usahanya. Lalu ia pun mengusir ibunya. Kemudian hal yang sama terjadi juga di anak yang keempat. Ia meninggalkan ibunya di jalan dan menyuruh untuk mencari Ases sendiri. Tak lama kemudian, si ibu sampai ke anak yang terakhir. Si bungsu saat itu tengah melakukan rekaman sebuah lagu. Lagu itu berjudul Ibu.
माँ तो वद महान कोई, माँ सिरजना माँ है शक्ति, माँ है माँ ते सब तो सोना ना है, दुनिया देखी माँ दे। Si produser sampai menangis mendengar lagu itu. Namun si bungsu tiba-tiba berhenti ketika melihat ibunya. Si bungsu pun menghampiri ibunya. Ibunya ingin memegang si bungsu, tetapi si bungsu dengan cepat mengelaknya. Ia marah ke ibunya karena ibunya datang dan membuat ia malu. Ia mengatakan kalau ibunya sangat kotor dan ia pun langsung mengusir ibunya. Sungguh miris. Padahal sebelumnya ia bernyanyi tentang ibu, tetapi itu hanya sebuah lagu, bukan perilaku. Si produser yang melihat wanita tua itu segera mengantarkan pulang. Di dalam mobil, si ibu mengatakan kalau si bungsu adalah anaknya. Lalu ia menceritakan kalau sekarang dia sedang mencari anaknya yang hilang. Sambil bercerita, si ibu juga mengingat saat-saat kebersamaannya dengan Ases. Mengingat di rumah bekas kakeknya yang kecil dan sempit. Namun si ibu tetap bahagia karena Ases selalu membuatnya tertawa. Singkat waktu, si produser meninggalkan si ibu di tengah kota. Dan ia memberikan nomor teleponnya jika nanti si ibu membutuhkan bantuan bisa langsung menelponnya. Lalu si ibu berterima kasih dan kemudian si ibu melanjutkan mencari dengan bertanya ke orang-orang sekitar. Setelah mencari ke sana ke sini, tak disangka si ibu bertemu dengan Jopa. Si ibu pun menunjukkan foto dan nama Ases. Tetapi Jopa tidak melihat foto itu. Jopa marah karena momen bermesraan dengan istrinya diganggu. Jopa pun pergi begitu saja. Ternyata si ibu belum waktunya bertemu dengan Ases. Padahal orang di depannya adalah orang yang menculik Ases. Esoknya Ases terlihat semakin sekarat. Jopa dan temannya memutuskan untuk membuang Ases. Di tempat lain, polisi sedang mencari Ases. Lalu ada seseorang yang mengatakan kalau ia pernah melihat orang asing dibawa ke gudang. Tanpa lama-lama, polisi langsung menuju gudang itu. Namun polisi telat. Ases telah dibuang. Jopa mengaku kalau ia tidak kenal foto itu. Polisi mengatakan orang di foto itu bernama Ases. Seketika Jopa teringat kemarin, ada ibu-ibu yang mencari orang bernama Ases. Jopa tidak tahu waktu itu karena Ases mengaku ke Jopa kalau namanya adalah Ramsing. Jopa pun merasa berdosa mengingat ibu itu dan langsung mencari Ases. Tak lama mereka sampai di tengah sawah. Mereka membuang Ases di tempat itu. Namun Ases sudah tidak ada. Temannya menduga kalau Ases adalah polisi. Jopa sangat takut kalau berurusan dengan polisi karena dia menjual obat-obatan terlarang. Saat di rumah, Jopa kaget melihat Ases yang tiba-tiba sudah di rumahnya. Ibu Jopa mengatakan kalau ia melihat orang ini sudah sekarat. Karena kasihan, ia pun membawanya ke rumah. Dengan marah, Jopa menyuruh agar Ases segera pergi dari rumahnya. Tetapi ibunya menolak dan mengatakan Ases boleh pergi ketika kondisinya sudah baik. Esoknya, dengan ditemani produser kemarin yang bernama Vijay, si ibu mendatangi kantor polisi lagi. Vijay marah. Ia melihat polisi tidak serius menangani kasus Ases. Dengan sedikit berdebat dengan pimpinan di situ, Vijay membuat polisi itu sadar bagaimana rasanya melihat ibu yang sedang sengsara karena anaknya telah lama hilang. Lalu Vijay membawa si ibu pergi dari situ. Kembali ke masa lalu, ibunya menceritakan sebuah kisah tentang dirinya ke Ases. Dulu ibunya punya keluarga yang bahagia, namun seketika lenyap tatkala ibunya mencintai seorang pria. Cintanya itu tidak bisa tersampaikan karena ayah si ibu atau kakek Ases tidak menyetujui hubungan itu. Kakek Ases adalah orang yang keras kepala sekali ke anak-anaknya. Semua keputusannya adalah final dan tidak boleh dilawan. Ibu dan adiknya sebenarnya setuju saja dengan hubungan itu. Namun tinggal si ayah yang keras kepala sekali.
Suatu hari si ayah malah menjodohkan si ibu dengan pria lain. Dengan terdiam air mata si ibu keluar. Malamnya karena cintanya yang begitu dalam, si ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tentunya diiringi sebuah tangisan dan si ibu pergi. Paginya si ayah sangat marah. Ia memutuskan mulai hari ini si ibu bukan lagi anaknya. Dan si ibu tidak boleh menginjakkan kaki di rumah ini. Bertahun-tahun telah berlalu, si ibu tidak pernah lagi bertemu keluarganya. Ia sangat takut dan menghormati keputusan ayahnya tersebut. Lalu si ibu mengambil sebuah bungkusan kain. Di dalam kain itu terdapat surat-surat untuk kedua orang tuanya. Lalu ada baju bayi untuk anak adiknya dan hadiah ulang tahun adiknya. Tetapi semua itu tidak pernah tersampaikan. Dengan menangis si ibu mengatakan kalau ia sangat merindukan keluarganya. Ases pun menenangkan ibunya dan dia meminta bungkusan kain itu supaya dia yang mengantarkan ke bibinya. Namun si ibu menolak dan segera menaruh kembali bungkusan itu. Ia menyuruh Ases jangan pernah menginjakkan kaki di rumah lama ibunya. Ibunya mengira dengan itu bisa menebus segala kesalahannya. Namun Ases kali ini tidak mendengarkan ibunya. Ia sekarang ternyata berada di rumah bibinya atau rumah lama ibunya. Dan ibu Jopa adalah adik dari sang ibu. Jopa dan adiknya adalah anaknya atau sepupu Ases. Namun Ases tidak mau mengatakan itu sekarang. Tiba-tiba Jopa datang lalu mencekik Ases. Beruntung bibinya segera datang. Lalu bibinya menanyakan Ases berasal dari mana dan apakah Ases mempunyai keluarga. Ases tidak menjawab itu dan malah menceritakan tentang dirinya yang mencari seorang istri. Ibu dan adik beserta istri Jopa tertarik dengan itu. Lalu Ases mulai bercerita. Suatu hari si ibu marah ke Ases. Ia marah lantaran Ases tidak segera mencari istri supaya bisa membantu si ibu mengurus rumah. Dengan bercanda si ibu menyuruh Ases mencari istri menggunakan speaker toa seperti di masjid. Namun Ases menanggapi dengan serius bercandaan ibunya karena ia percaya apapun yang dikatakan ibunya. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਥਣ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ. Ases mulai berkeliling dengan mengatakan kalau ia sedang mencari istri. Banyak orang yang menganggap Ases sudah gila karena cara yang dilakukannya sungguh tidak biasa. Namun Ases tidak peduli itu. Ia tetap melanjutkan perjalanannya. Ases berbicara lagi kalau ia tidak mencari wanita cantik atau bahkan kaya. Dia hanya mencari wanita yang bisa membantu ibunya. Ases berjanji akan selalu membuat wanita itu bahagia dan tidak akan menuntut apapun. Lalu ada seorang tukang sepatu mendengar perkataan Ases tersebut. Dalam hati ia berkata, ternyata masih ada pemuda baik seperti dia. Esoknya si bapak-bapak ini menemui Ases. Ia mengatakan ke Ases kalau ia mempunyai seorang putri. Namun putri itu bisu dan tuli. Wajahnya penuh dengan jerawat. Mendengar itu Ases bukannya menolak atau jijik. Ases malah menerimanya dan yang terpenting wanita itu baik ke ibunya. Si bapak itu tersenyum ke calon menantunya. Siangnya dengan ritual adat setempat, wanita itu sekarang sudah sah menjadi istri Ases dan akan ikut Ases pulang ke rumah. Lalu bapak itu meminta maaf ke Ases kalau ia tidak bisa memberi emas untuk pernikahannya. Ases mengatakan seorang ayah yang memberikan putrinya sama saja dengan memberikan segalanya. Bapak itu semakin yakin kalau ia tidak salah memberikan anaknya ke Ases. Tibalah Ases di rumah. Ia memperkenalkan istrinya ke ibu dan tetangganya. Si ibu merasa bangga karena Ases berhasil untuk mendapatkan istri. Lalu ia pun membawa istrinya ke kamar. Ia bingung harus berbuat apa karena istrinya bisu dan tuli. Kemudian Ases menyapanya.
Dan ternyata si istri membalas sapaannya itu. Ases pun heran. Kata ayahnya wanita itu bisu. Lalu Ases membuka kerudungnya. Betapa kagetnya Ases melihat istrinya yang begitu cantik. Ases sampai tidak bisa berbicara lagi. Wanita itu mengatakan kalau dirinya bernama Resam. Semua yang dikatakan ayahnya itu bohong. Ayahnya mengatakan itu supaya Resam terjaga dari laki-laki jahat. Ases tidak menyangka yang awalnya ia hanya mencari wanita yang biasa saja, karena ia sadar ia tidak kaya dan juga tidak tampan. Tetapi yang ia dapat wanita yang cantik seperti itu. Mulailah mereka menumbuhkan benih-benih cinta. ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੇ ਹੁਸਨ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਏ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੜ ਗਏ Begitulah cerita percintaan Ases. Di rumah, Vijay dan sang ibu beserta istri Ases sedang memikirkan kemana lagi mereka harus mencari Ases. Untuk menenangkan si ibu, Vijay bercerita kalau dia mencintai seorang wanita. Namun kakak dari wanita itu tidak menyetujui hubungan mereka. Mendengar itu, si ibu ingat kejadian itu pernah terjadi pada dirinya. Dan ternyata pacar Vijay adalah adik dari Jopa. Jopa mengatakan kalau dia akan menjodohkan adiknya dengan pria lain. Sang adik yang mendengar itu segera menelpon Vijay untuk dijemput malam ini. Singkat waktu, malamnya si adik memutuskan kabur meninggalkan rumah. Di tempat lain, Ases sedang mengambil barang yang ia tinggalkan sewaktu dikejar-kejar Jopa. Kemudian dia berpas-pasan dengan adik Jopa. Adik Jopa mengatakan kalau dia akan pergi dari rumah. Ases melarangnya. Ia tidak mau adik sepupunya bernasib sama seperti ibunya. Mudah saja meninggalkan rumah, tapi penyesalannya akan selalu ada hingga bertahun-tahun. Ases mengaku ke adiknya kalau dia adalah kakak sepupunya. Ases berjanji kalau dia akan menikahkan adiknya dengan Vijay. Mendengar nama Ases, Vijay teringat ia sedang mencari orang itu. Vijay mengatakan kalau ibu dan istri Ases baik-baik saja. Vijay menyuruh pacarnya untuk percaya ke Ases karena Vijay tahu Ases orang baik. Akhirnya Ases berhasil membujuk adik sepupunya dan mereka pun kembali ke rumah. Karena pintu pagar dikunci, Ases memanjat dinding. Dengan waktu yang bersamaan, Jopa keluar. Ia melihat Ases sedang bersama adiknya. Ia mengira Ases mau menculik adiknya. Tanpa mendengarkan penjelasan Ases, Jopa langsung membenturkan kepala Ases ke sebuah tembok. Ases langsung sekarat. Adik Jopa berteriak ke ibunya. Tak lama si ibu keluar. Adik Jopa mengatakan kalau Ases adalah anak dari kakak sang ibu. Ibu Jopa kaget mendengar itu. Ia mentanyakan ke Ases kenapa Ases tidak bilang dari awal. Ases pun menyerahkan barang yang ia bawa. Ternyata itu adalah bingkisan kain milik ibunya. Dengan menangis, ibu Jopa membuka perlahan isi dari kain itu. Dan perlahan juga kedua mata Ases mulai tertutup. Ibu Jopa menyuruh Jopa mengantarkan Ases ke rumah sakit. Jopa yang takut menolak. Kemudian ibu Jopa meminta tolong ke tetangga. Singkat waktu setelah Ases dirawat secara intensif, Ases dinyatakan baik-baik saja. Ibu, istri, dan bibinya bersyukur akan hal itu. Tak lama polisi datang membawa Jopa yang berniat kabur. Polisi menanyakan ke Ases apakah orang ini yang menyerang dirinya. Ases pun memanggil Jopa. Dengan berbisik, Ases mengatakan dia akan melindungi Jopa asalkan Jopa mau menikahkan adiknya dengan Vijay. Dan Jopa harus berhenti berjualan obat terlarang. Menyesali perbuatannya dan tahu kalau Ases adalah kakak sepupunya, Jopa akhirnya menerima syarat itu. Ases pun mengatakan ke polisi kalau bukan orang ini yang menyerangnya. Ia hanya terpleset dan kepalanya terbentur tembok. Jopa pun menangis mendengar itu.
Esoknya Ases beserta ibunya datang ke rumah lama ibunya. Ibunya melihat isi rumah itu tidak berubah sama sekali. Ia sangat rindu dan teringat momen-momen indah di rumah itu. Dengan menangis di depan foto ayahnya, si ibu meminta maaf. Lalu adiknya mengatakan kalau sebenarnya ayahnya sering merindukan kakaknya itu. Dan sebelum ayahnya meninggal, ia sudah memaafkan kesalahan kakaknya. Akhirnya berkat usaha Ases melawan perintah ibunya, kini ibu dan adiknya dapat bertemu lagi dan memulai hidup yang lebih bahagia. Ases juga bersyukur kini punya adik yang baik kepadanya, meskipun bukan adik kandung. Lalu Shin memperlihatkan beberapa tahun kemudian. Terlihat Ases sudah mempunyai seorang anak. Lalu tiba-tiba saudara Ases semua datang. Tanpa malu-malu mereka meminta jatah uang ke Ases. Ases mengatakan, apa yang harus aku bagikan? Kan kalian bukan saudaraku lagi. Apakah kalian lupa sudah menandatangani kertas itu? Adik-adiknya pun terpukul mendengar perkataan Ases tersebut. Ases melanjutkan, ia telah membeli rumah lama milik ibunya yang dulu pernah kalian ambil lalu dijual. Ases tidak akan pernah menjual rumah itu karena ada banyak kenangan indah. Dan di samping rumah itu berdirilah rumah mewah. Rumah itu adalah rumah yang dibangun Ases untuk ibunya. Kini Ases sudah sukses dan hidup bahagia berkat kecintaannya ke ibunya dan memuliakan ibunya. Dan film pun berakhir. Ada pepatah mengatakan, satu orang ibu bisa mengurus kelima anaknya, tetapi kelima anak itu belum tentu bisa mengurus satu ibunya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.